Perkenalkan, nama saya Devi Rahmayu dari Prodi Ilmu Politik NIM 2303060068. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang profil dan latar belakang Jaksa Pinangki Sirna. Dr. Pinangki Sirna Malasari SHMH atau yang biasa disebut Jaksa Pinangki Sirna merupakan perempuan yang berkelahiran di Yogyakarta pada 21 April 1981. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Jawa Barat periode 2000-2004. Setelah lulus S1, beliau melanjutkan gelar magisternya di S2 Hukum Universitas Indonesia pada periode 2004-2006, serta gelar doktoral di S3 Hukum di Universitas Padjadjaran pada 2008-2011. Jaksa Pinangki Sirna Malasari merupakan mantan jaksa yang tersangkut kasus korupsi. Dia didakwa menerima suap sebesar 7,4 miliar atau sekitar 500.000 dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra, buronan pengusaha. Pertemuannya dengan Joko Chandra dicurigai karena Jaksa Pinangki telah keluar negeri sebanyak 9 kali pada tahun 2019 tanpa izin, dan kasus tersebut bermula dari pertemuan Jaksa Pinangki dan Joko Chandra pada September 2019, di mana Jaksa Pinangki diminta mengurus fatwa pembebasan Joko Chandra dalam kasus Bank Bali. Mereka menyepakati memberikan gratifikasi sebesar 10 juta dolar untuk pengurusan fatwa dan 500.000 dolar sebagai uang muka. Jaksa Pinangki dan Anita Kalopaking kemudian langsung menangani pembuatan fatwa tersebut. Anita Kalopaking membantu Jaksa Pinangki dengan bayaran 50.000. Jaksa Pinangki menangani administrasi di kejaksaan, sedangkan Anita Kalopaking tangani fatwa di MA. Namun penelusuran tersebut menemukan bahwa gratifikasi tersebut sebenarnya merupakan uang muka dari jumlah yang dijanjikan lebih besar. Dari Jaksa Pinangki ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi atas penerimaan gratifikasi. Dia didakwa dalam pasal 5 ayat 2 UU Tipikor. Beliau divonis 10 tahun penjara karena menerima suap. Namun hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun dan denda sebesar 600 juta di tingkat banding. Dia dibebaskan bersyarat pada 6 September 2002. Keterlibatan jaksa dalam kasus korupsi telah menimbulkan kemarahan masyarakat dan merusak reputasi sistem hukum di Indonesia. Kasus tersebut menyoroti permasalahan korupsi di Indonesia yang merupakan permasalahan umum yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan di tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Hadi Rizkiansa dari Prodi Ilmu Politik Kelompok 8 Pendidikan Konservasi dengan NIM 23030600095. Dan saya sekarang akan menjelaskan kronologi dari kasus suap Jaksa Pinangki. Dikutip dari CNN Indonesia, pada Oktober 2019, Pinangki Sirna Malasari bertemu dengan seseorang bernama Rahmat yang mengaku sebagai pengurus Koperasi Nusantara. Pada 10 November 2019, Rahmat meminta Pinangki untuk pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan memperkenalkan seseorang konglomerat bernama Jochan. Pinangki awalnya menolak ajakan Rahmat tersebut, tetapi akhirnya dia pergi juga ke Kuala Lumpur dengan tiket yang dipesankan oleh Rahmat. Saat di Kuala Lumpur, Pinangki bertemu dengan Jochan dan mereka berbicara tentang bisnis yang dijalankan oleh Jochan. Pertemuan berlanjut pada beberapa kali kesempatan di November 2019, di mana Pinangki mengetahui bahwa Jochan itu sebenarnya adalah Joko Chandra. Pinangki lalu didakwa menerima uang sebesar 500.000 US dollar dari Joko Chandra untuk membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung agar pidana penjara Joko Chandra tak dapat dieksekusi. Uang 500.000 US dollar itu sebenarnya merupakan bagian dari total 1 juta US dollar yang sudah dijanjikan oleh Joko Chandra dan diterima oleh Pinangki melalui Andi Irfan Jaya. Demikianlah kronologi dari kasus suap Jaksa Pinangki yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anissa dan Fadila, NIM 20330500023 dari Prodi PPKN. Di sini saya akan membacakan vonis hukuman atau hasil akhir dari kasus suap Jaksa Pinangki. Kasus tindak pidana korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dalam penanganannya terkesan adanya perebutan kewenangan penyidik antara Kejaksaan Agung dan KPK yang kini menjadi sorotan publik dan menarik perhatian masyarakat. Kasus di atas yang menjerat Jaksa Pinangki, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 600 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sedangkan dalam putusan PT Jakarta nomor 10 PID-TPK-2021 PT DKI Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam pertimbangan hakim di dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mengurangi masa pidana terdakwa Pinangki Sirna Malasari, pidana penjara selama 4 tahun, mempunyai dasar pertimbangan hukum diantaranya yaitu terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatan serta mengikhlaskan jika dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Oleh karena itu, ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Terdakwa adalah seorang ibu dari anak yang masih balita berusia 4 tahun dan layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Terdakwa sebagai wanita harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan dari pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya mempengaruhi keputusan ini. Kejaksaan mengeksekusi Pinangki ke lapas pada Senin 2 Agustus 2021 dan pada perayaan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2022, Pinangki mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman selama 3 bulan sebelum akhirnya bebas bersyarat. Jadi, dalam pertimbangan hakim di sini yang telah mengurangi masa pidana terdakwa dengan melihat faktor ini merupakan penjabaran dari keadilan distributif, mengajarkan untuk membenarkan sesuai dengan perbuatannya yang telah dilakukan serta keadilan korektif, bentuk keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan atau kewajiban melakukan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari perbuatan orang tersebut, maka keadilan harus ditegakkan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwa Aziza Haki dari Program Studi Ilmu Politik dengan NIM 23030600109 dan saya akan mengutarakan pendapat dari kelompok 8 dalam menanggapi kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna. Jaksa Pinangki Sirna telah divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima suapan sebesar $500.000 atau jika dirupiahkan mencapai 7,5 miliar rupiah dari terpidana kasus korupsi hak tagih Joko Chandra. Dia juga terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk membebaskan Joko Chandra dari segala hukuman-hukumannya. Kasus ini menuai sorotan publik karena banyak dugaan yang belum terselesaikan dalam kasus ini seperti peran raja pembuat bos-bos kejaksaan, istana dan DPR serta bapakku dan bapakmu. Mayoritas warga Indonesia termasuk kami kelompok 8 menilai bahwa hukuman yang diberikan oleh Jaksa Pinangki Sirna terlalu rendah dan tidak adil karena Jaksa Pinangki Sirna juga telah dibebaskan bersyarat. Menurut kami kelompok 8,
Seharusnya Jaksa Pinangki Sirna mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal 15 Jo, pasal 13 UU Tipikor, dan pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU, dan harus tetap dihukum selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah sesuai dengan ketentuan awal, bukannya malah dibebaskan bersyarat. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.